Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin Kisman dengan NIM 19 20030008. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas UTS saya yang dimana menganalisis konten video bank beraset jumbo. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang termaksud di dalamnya adalah sektor perbankan. Selama Januari hingga September 2020 atau pada kuartal 3 2020, bank-bank di Indonesia mulai melakukan bauran kebijakan dengan menampilkan laporan keuangan dalam rangka mengatasi risiko COVID-19 terhadap perekonomian. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pada kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi menjadi minus atau terkontraksi sebesar minus 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 yang lalu. Masih di angka minus 5,02%, tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin yang anjlok sampai minus 5,32%, sehingga Presiden dan seluruh pemerintah serta pihak lainnya juga menilai bahwa meski Indonesia resmi resesi, tetapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Laporan keuangan untuk investor sangat penting karena dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan di pasar modal terhadap kinerja bank-bank tentu bisa mengetahui saham bank yang menarik di koleksi, sehingga memprediksikan seperti apa arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ke depannya, mengingat sektor perbankan merupakan sektor memiliki bobot besar di IHSG dalam kontribusi pada pasar modal. Dampak kinerja Bank Mandiri dari total asetnya mencapai 1.406,65 triliun rupiah ini tumbuh juga 10,27% secara tahunan. Kalau kita lihat kredit di kuartal 1, Bank Mandiri ini sudah menyalurkan kredit sebesar 902,68 triliun rupiah. Tapi ini tidak seperti BRI, angkanya sedikit berkurang di kuartal 2 menjadi 871,66 triliun rupiah. Tapi setelah itu dipercepat lagi penyaluran kreditnya sehingga bisa bertambah sekitar 2,07 triliun rupiah sehingga menjadi 873,73 triliun rupiah. Sedangkan dibandingkan dengan tahunan, ternyata kredit Bank Mandiri sudah tumbuh 4% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 lalu. Hal yang sama juga terjadi di dana pihak ketiga atau DPK atau dana yang dikumpulkan oleh perbankan dari nasabahnya dari 941,34 triliun rupiah di kuartal pertama pada tahun 2020 naik menjadi 976,56 triliun rupiah. Akhirnya tembus menjadi 1.024,17 triliun rupiah pada kuartal 3 pada tahun 2020. Jadi
bertambah sekitar 47 triliun rupiah dari kuartal 2 dan melesat juga sampai 15% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 lalu. Menurut saya, dalam memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen bank tentang kebijakan yang tepat untuk mampu bertahan di tengah pandemi, berbagai tekanan dan masih mampu untuk mencatat pertumbuhan yang positif bagi perusahaan tanah air, yaitu dengan melakukan 5 strategi. Pertama, memanfaatkan ekosistem CT Corpora untuk meningkatkan volume usaha. Yang kedua adalah menciptakan layanan baru serta aktif melalui transformasi digital dan otomasi proses. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan layanan, mitigasi risiko dan efisiensi. Keempat, bank berusaha meningkatkan volume kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga dan meningkatkan DPK serta menurunkan cost of fund. Strategi terakhir atau kelima, bank harus meningkatkan fee-based income. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.